Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Wahai sekalian manusia, wahai yang merasa dirinya manusia, aku wasiatkan kepada diriku sendiri dan kepada kita seluruhnya agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Di ayat yang lain di jamaah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, ittaqullah." Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di ayat yang lainnya jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan yang lebih spesial, dengan panggilan yang lebih mengkhususkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang memiliki keimanan di dalam hatinya. Ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati selain dalam kondisi Islam. Ahibati fillah. Cobalah kita memperhatikan atau cobalah kita melihat perilaku banyak manusia di luar sana. Dari sejak tadi pagi mereka berangkat ke tempat kerja mereka jemaah. Kita bisa melihat bagaimana mobil-mobil itu berlalu. Kita bisa melihat motor-motor yang ramai dan padat di jalanan. Akan tapi jemaah, pernahkah kita bertanya kepada mereka? Mereka mau kemana? Apa sebenarnya yang mereka kejar? Sehingga membuat mereka meninggalkan rumah-rumah mereka. Meninggalkan kasur-kasur mereka, tempat-tempat tidur mereka. Meninggalkan istri dan anak-anak mereka. Seakan-akan jemaah, mereka akan hidup kekal dan abadi. Mereka bekerja, kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki. Setiap hari terus seperti itu. Ahibati fillah. Padahal kita semua ini telah divonis mati. Sudah turun itu vonis mati. Kita hanya menunggu kapan kita akan dieksekusi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, manusia terbaik, manusia termulia, manusia yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah Subhanahu wa taala banggakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada beliau, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Muhammad alaikas salatu wassalam, engkau adalah mayit. Engkau adalah mayit yang berjalan di muka bumi. Nah, dan mereka, manusia-manusia itu yang mereka berjalan di permukaan bumi ini, mereka merasa aman di atasnya.
Yang mungkin mereka sedang sibuk mengurus pekerjaannya. Sedang sibuk mengurus surat-surat motornya. Atau apa? Sedang sibuk menikmati makanannya. Mayitun, semuanya bakal mati. Lalu, apa yang kita cari jemaah? Hampir di setiap harinya kita mendengarkan pengumuman, fulan telah meninggal, fulan telah meninggal, fulan bin fulan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kaget jemaah. Kita kaget. Kalau kita kenal dengan orang itu, kalau kemarin orang itu masih makan bersama kita, kita mengatakan, ya Allah, bukankah dia yang sehat? Yang kemarin masih makan bersama kami, yang kemarin berolahraga bersama kami, bersenang-senang bersama kami, bercanda gurau dengan kami. Yang mungkin kemarin sedang sibuk mengurus surat-surat motornya. Yang mungkin sedang sibuk mengurus surat-surat mobilnya. Hari ini, waktu ini, dia telah meninggal. Kita tidak perlu kaget jemaah. Karena suatu saat, nama yang akan diumumkan di sana, yang akan dipanggil di sana adalah nama kita. Kita hanya perlu menunggu waktu dan giliran saya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Hebati fillah. Kalau kita berbicara secara pribadi, tentunya kita ingin hidup lebih panjang. Kita ingin hidup lebih lama. Akan tetapi jemaah, tunjukkan kepadaku. Adakah orang yang umurnya 100 tahun? Adakah orang yang hidup 200 tahun lamanya? Sebagian orang tertipu. Mereka membangun istana yang megah besar. Mereka membangun rumah-rumah yang megah, yang indah, yang mewah. Kita bisa melihat jemaah, bagaimana rumah-rumah bekas bangunan Belanda. Rumah-rumah itu masih ada. Akan tapi jemaah, yang menjadi pertanyaannya, kemanakah orang-orang yang membangunnya? Kemanakah orang-orang yang bekerja membinanya? Kemanakah orang-orang yang menempatinya? Kemana mereka jemaah? Rumah yang kita bangun, kendaraan yang kita miliki, suatu saat pasti akan berpindah tangan jemaah. Jangan bicarakan rumah kita, itu suatu yang kecil. Jangan bicarakan kendaraan kita, itu sesuatu yang kecil jemaah. Bumi yang kita berjalan di atasnya, yang kita melihat orang-orang berjalan di atasnya, mereka merasa aman. Mereka mengerjakan aktivitas semua mereka. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala syarratin khairan yarah." Ketika bumi ini diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat jemaah, antum akan melihat tempat atau masjid tempat kita sholat. Bangunan-bangunan yang megah, yang besar, yang mewah, yang dibangun oleh manusia akan hancur. Bayi-bayi akan beruban pada hari itu jemaah. Kita bisa melihat, tatkala terjadi gempa sedikit saja jemaah. Gempa yang mungkin hanya 5 menit saja. Kemana kita akan berlari jemaah? Antum tidak akan mengambil motornya antum. Antum tidak akan mengambil mobilnya antum. Kita tidak akan memikirkan harta-harta kita. Atau apapun yang ada di rumah kita. Kita akan berlari
Kita akan berlari meninggalkan itu semua jemaah. Untuk menyelamatkan diri kita dan kita pun pasti akan mati. Hebati fillah. Yang hendaknya engkau akan menyelamatkan dirimu. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi ini akan memuntahkan yang ada dalam perutnya. Akan memuntahkan miliaran manusia-manusia yang telah meninggal. Mereka akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang, tak berpakaian, tak membawa harta sedikit pun, tak ada alas kaki yang digunakan. Mereka semua akan digiring ke padang mahsyar jemaah. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, talfitul ar au taqiul ar afladha kabitiha. Bumi ini akan memuntahkan seluruh isinya. Akan memuntahkan seluruh isi-isinya jemaah. Dia akan mengeluarkan emas dan perak sebesar pilar. Yang mana ketika manusia itu dibangkitkan dari kuburannya, mereka akan melihat emas atau pilar yang sangat besar yang terbuat dari emas itu teronggokkan begitu saja. Kemudian manusia ini mendatangi emas tersebut atau mendatangi pilar tersebut. Kemudian mengatakan, "Fika qataltu." Gara-gara engkau, aku membunuh manusia. Apakah mereka mengambil emas itu jemaah? Apakah mereka membawa emas itu ke padang mahsyar? Jawabannya tidak. Mereka meninggalkan emas itu. Karena pada hari itu, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang dimana harta tiada guna, anak-anak tiada bermanfaat. Kehidupan ini akan berakhir jemaah. Semua kita tanpa terkecuali pasti akan mati. Manusia itu hanya akan membawa amal perbuatannya. Mereka akan membawa amal-amal tersebut ke padang mahsyar untuk dihisap. Tapi mungkin jemaah, sebagian di antara kita tidak yakin, tidak percaya kalau bumi ini akan hancur, tidak yakin kalau dia akan mati. Itu hal yang sangat menakjubkan jemaah sekalian. Hanya amal solehlah yang akan kita bawa. Ketika engkau dibawa oleh para pemanggul jenazah, ketika engkau berada di atas sana, berada di atas keranda tersebut, rumahmu tidaklah engkau bawa. Harta-hartamu dan apapun itu engkau akan tinggalkan jemaah. Di dalam keranda tersebut engkau akan berteriak. Jika engkau orang yang baik, orang yang beramal, orang yang bekerja untuk hari akhirmu, maka di dalam keranda tersebut engkau akan berteriak mengatakan, Qaddimuni, segerakan aku ke tempatku. Dunia ini bukanlah tempat tinggal yang sebenarnya jemaah. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan. Tempat untuk bagaimana kita untuk mempersiapkan perbekalan kita untuk menuju ke tempat yang lebih kekal. Coba tunjukkan kepadaku jemaah. Mana orang-orang kaya? Mana penguasa-penguasa? Mana pemilik harta? Mana para pemimpin yang kekal dan abadi? Jawabannya tidak ada jemaah. Semua mereka pasti mati. Dan adapun jemaah, jika engkau bukan orang yang beramal untuk hari akhirmu, engkau adalah orang yang tertipu dengan kehidupan dunia ini. Engkau hanyalah orang yang tertipu dengan semua apa yang ada di dunia ini. Maka dalam keranda tersebut, engkau akan berteriak mengatakan, Ya wailaha, ayayadhabuna biha. Mau dibawa kemana aku ini? Karena sejatinya jemaah, kita tidak pernah mempersiapkan diri kita untuk liang lahat yang hanya 1 kali 2 meter saja. Kita melihat, kita membawa saudara-saudara kita. Kita membawa orang tua kita, ibu bapak kita.
kita membawa teman-teman kita jemaah. Semua berakhir di sana. Sebesar apapun rumah yang dia miliki, sebanyak apapun harta yang dia kumpulkan, atau sebesar apapun, setinggi apapun pangkat yang dia miliki, semua pasti berakhir di sana. Dan yang akan menemaninya hanyalah amal perbuatan baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui jemaah bahwa dunia ini adalah sesuatu yang fana, sesuatu yang memiliki umur, atau sesuatu yang akan berakhir. Dan kita semua dan kita juga telah mengetahui bahwa kita semua pasti akan mati. Maka marilah kita jemaah untuk kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan perbekalan kita. Karena hanya amal solehlah, hanya amal perbuatan baiklah yang akan menemani kita, yang akan membersamai kita, yang akan membelah kita setelah kita meninggal. Suatu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatsba'ul mayyit salasa fayarjuthnani wa yabqa ma'ahu wahid yatsba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Apabila salah seorang anak cucu Adam atau salah seorang di antara kalian meninggal dunia, maka dia akan diikuti oleh 3 perkara. Duanya akan kembali dan satunya akan menetap untuk membersamainya, yaitu keluarganya, hartanya, dan amalannya. Dan yang kembali adalah keluarga dan hartanya. Dan yang akan membersamainya, membelanya adalah amal perbuatan baiknya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya khaliyal hajah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya khaliyal hajah. Allahumma inna as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbi zidni ilman warzuq. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimussalah.